Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Gofar dengan NIM 22051214062. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi 22B. Oke. Dalam video ini akan membahas tentang jenis-jenis memori komputer. Oke. Sebelum membahas tentang jenis-jenis memori komputer, kita akan mengenal dulu apa itu memori komputer. Memori komputer adalah salah satu elemen penting dalam sistem komputer sistem komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengambilan informasi. Informasi yang disimpan dalam memori komputer dapat berupa program yang sedang dijalankan, data yang dihasilkan oleh program, atau data yang dibutuhkan oleh program untuk menjalankan tugasnya. Oke, next. Oke, tugas atau fungsi dari memori komputer. Fungsi utama dari memori komputer adalah sebagai tempat penyimpanan data dan program yang sedang digunakan oleh sistem komputer. Memori komputer juga bertindak sebagai jembatan antar CPU dan perangkat penyimpanan data lainnya, seperti hard disk drive atau memori flash. Oke, kemudian next. Oke, ini ada tugas atau fungsi dari memori komputer. Secara lanjut, secara khusus, memori komputer memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, sebagai menyimpan program. Program atau aplikasi yang dijalankan di komputer disimpan dalam memori komputer untuk diproses dalam CPU. Semakin besar kapasitas memori komputer, semakin banyak program yang dapat dijalankan secara bersamaan. Oke, selanjutnya, tugas yang kedua adalah menyimpan data. Program dibutuhkan oleh pro, data yang dibutuhkan oleh program juga disimpan di dalam memori komputer. Data dapat dap- data dapat berupa teks, gambar, video, atau jenis data lainnya. Kemudian selanjutnya mengontrol akses ke data. Memori komputer mengontrol akses ke data dan memastikan bahwa data yang dibutuhkan oleh program dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Oke, next. Tugas selanjutnya adalah memastikan keamanan data. Jadi, memori komputer juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan data dengan menerapkan teknologi enkripsi dan mekanisme keamanan lainnya untuk melindungi data dari ancaman malware dan virus. Next, ada tugas selanjutnya adalah menjaga stabilitas sistem. Eh, Memori komputer juga penting untuk menjaga stabilitas sistem. Dengan kapasitas memori yang cukup besar, sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan dengan lancar dan bebas dari kesalahan atau kegagalan sistem. Dalam keseluruhan, memori komputer sangat penting dalam menjalankan sistem komputer secara efektif dan efisien. Tanpa adanya memori komputer, CPU tidak akan dapat memproses program atau data dan sistem operasi yang tidak akan dapat dijalankan. Jadi, memori komputer itu sangat penting. Oke, next. Oke, manfaat dari memori komputer sendiri. Yang pertama, kinerja yang lebih baik. Dengan menggunakan memori komputer yang lebih cepat dan lebih efisien, kinerja sistem komputer dapat ditingkatkan secara signifikan. Kemudian, konsistensi data. Memori komputer dapat membantu menjaga konsistensi data dalam sistem, sehingga informasi yang disimpan dapat diakses dan digunakan dengan akurat. Kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Oke, next. Manfaat selanjutnya adalah kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Dengan adanya berbagai jenis memori yang tersedia, kapasitas penyimpanan dalam sistem komputer dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah penghematan waktu. Dengan mempercepat akses ke informasi, memori komputer dapat membantu menghemat waktu dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Yang terakhir adalah keamanan. Memori komputer dapat membantu memastikan keamanan informasi yang disimpan di dalam sistem, terutama jika digunakan dengan sistem keamanan yang memadai. Ya, next. Nah, komputer. Secara umum, memori komputer dibagi menjadi dua kategori, yaitu memori utama atau main memory dan memori sekunder atau secondary memory.
Memori utama biasanya terletak di dalam CPU dan memiliki kapasitas yang terbatas. Sedangkan memori sekunder terletak di luar CPU dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Oke, topik yang pertama adalah main memori. Memori utama atau main memori adalah tipe memori yang paling penting dalam sebuah sistem komputer. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan data dan program yang sedang dijalankan oleh CPU. Memori utama juga disebut dengan RAM atau Random Access Memory, karena CPU dapat mengakses data secara acak dari memori ini. Dalam memori utama terdapat dua jenis utama, yaitu RAM atau Random Access Memory dan ROM, Read Only Memory. RAM merupakan tipe memori yang dapat membaca dan menulis data secara acak, sementara ROM merupakan tipe memori yang hanya dapat membaca data dan tidak dapat menulis data. Selanjutnya, kapasitas dari memori. Kapasitas dari main memori, kapasitas memori utama dipengaruhi oleh jumlah modul memori yang terpasang pada motherboard. Semakin banyak modul memori yang terpasang, semakin besar kapasitas memori utama yang dapat digunakan. Kapasitas memori utama yang cukup besar sangat penting untuk memastikan sistem dapat menjalankan program dengan lancar dan mengakomodasi kebutuhan multitasking. Oke, next. Oke. Selanjutnya ada kelemahan dari main memory. Memori utama memiliki kelemahan yaitu kapasitasnya terbatas dan data yang disimpan di dalamnya akan hilang saat daya dimatikan. Oleh karena itu, penggunaan memori sekunder seperti hard disk atau HDD dan solid state drive atau SSD sebagai penyimpanan jangka panjang sangat penting untuk memastikan data tetap tersedia dan aman. Jadi main memori itu harus didukung dengan secondary memory. Oke, next. Sekarang secondary memory atau memori sekunder. Memori kedua atau secondary memory adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dan program dalam jangka panjang. Memori ini disebut juga dengan penyimpanan sekunder dan berbeda dengan memori utama yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Penggunaan memori kedua sangat penting dalam penyimpanan data dan program yang tidak sering digunakan, seperti arsip atau file backup, karena memori utama terbatas dan data akan hilang saat daya dimatikan. Memori kedua juga berguna sebagai tempat penyimpanan untuk aplikasi dan sistem operasi yang harus diinstal secara permanen di komputer. Media penyimpanan ini memiliki kapasitas yang lebih besar daripada memori utama, namun memiliki kecepatan akses yang lebih lambat. Ya, contoh dari secondary memory. Contoh dari memori kedua adalah hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, optical disk seperti CD, DVD, dan Blu-ray, serta memori flash seperti USB flash drive dan kartu memori. Memori kedua memiliki kapasitas yang lebih besar daripada memori utama, dan data yang disimpan di dalamnya akan tetap ada bahkan ketika daya dimatikan. Eh, Secondary memory memiliki kelemahan kecepatan akses dari memori kedua lebih lambat daripada memori utama, karena akses memori kedua membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari dan mengakses data. Oleh karena itu, data dan program yang sering digunakan disimpan di memori utama agar dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Namun dengan adanya teknologi SSD, kecepatan akses ke memori kedua semakin cepat sehingga penggunanya semakin luas dalam sistem komputer. Selanjutnya, pemilihan jenis memori yang tepat sangat penting dalam memaksimalkan kinerja sistem komputer. Misalnya RAM berkapasitas besar dapat meningkatkan kinerja komputer dan dengan menunjukkan sistem untuk menyimpan lebih banyak data dan program yang sedang berjalan. Begitu pula dengan penggunaan media penyimpanan yang cepat dan handal seperti SSD. Dapat ditingkatkan kecepatan secara dan tulis data pada sistem.
Dalam perkembangannya, teknologi memori terus berkembang dan semakin canggih, seperti teknologi memori DDR4 dan NVMe SSD. Hal ini menunjukkan bahwa memori komputer akan terus menjadi fokus dalam pengembangan sistem komputer di masa depan. Oke, next. Klasifikasi memori komputer. Eh, Klasifikasi memori komputer. Oke. Memori dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria kriteria kriteria. Ya, di antaranya berdasarkan volatilitas, yang kedua berdasarkan jenis data yang disimpan, yang ketiga berdasarkan cara akses, kemudian yang keempat berdasarkan teknologi penyimpanan, kelima berdasarkan kecepatan akses, keenam berdasarkan tingkat akses. Klasifikasi memori yang berbeda dapat digunakan dalam konteks yang berbeda pula. Misalnya, dalam komputer, memori sering diklasifikasikan berdasarkan volatilitas dengan cara aksesnya. Sedangkan dalam ilmu rekayasa sistem, memori dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis data yang disimpan atau berdasarkan teknologi penyimpanannya. Oke. Yang pertama, klasifikasi memori komputer berdasarkan volatilitas. Klasifikasi memori berdasarkan volatilitas mengacu pada kemampuan sebuah memori untuk mempertahankan data ketika daya mati. Memori dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu volatil dan non-volatil. Memori volatil, eh, memori volatil kehilangan data yang disimpan di dalamnya ketika daya dimatikan. Contoh dari memori ini adalah RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori utama yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan data yang sedang digunakan secara sementara. Data yang disimpan dalam RAM akan hilang ketika komputer dimatikan atau restart. Di sisi lain, memori non-volatil dapat mempertahankan data bahkan ketika daya dimatikan. Contoh dari jenis memori ini adalah ROM, ROM Random Read Only Memory, dan Flash Memory. ROM adalah jenis memori yang disertakan dengan perangkat keras dan berisi program yang digunakan oleh komputer untuk booting. Flash memory adalah jenis memori non-volatil yang digunakan pada perangkat seperti USB, drive, dan kartu memori. Next, eh, klasifikasi memori komputer berdasarkan volatilitas. Klasifikasi berdasarkan volatilitas ini penting dalam penggunaan dan pemilihan memori karena mempengaruhi kemampuan sebuah memori untuk mempertahankan data. Memori volatil cocok digunakan untuk menyimpan data yang tidak memerlukan penyimpanan permanen seperti data yang digunakan untuk proses sementara. Sementara itu, memori non volatil cocok digunakan untuk menyimpan data yang memerlukan penyimpanan permanen seperti file dan dokumen yang akan digunakan kembali di kemudian hari. Oke, next, klasifikasi memori komputer berdasarkan jenis data yang disimpan. Klasifikasi memori berdasarkan jenis data yang disimpan mengacu pada tipe data yang disimpan dalam memori tersebut. Memori dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu memori program, memori data, dan memori input atau output. Oke, yang pertama, memori program. Memori program digunakan untuk menyimpan program atau instruksi untuk CPU. Program tersimpan dalam memori program ini berisi kode yang akan dieksekusi oleh CPU. Dalam memori program, instruksi yang disimpan dalam memori harus dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh CPU. Memori program biasanya berupa memori read-only atau ROM atau memori read-write atau RAM. Memori data memori digunakan ya. Yang kedua adalah memori data. Memori data digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan atau diproses oleh CPU. Data yang tersimpan dalam memori ini bisa berupa bilangan, karakter, gambar, atau teks. Kemudian memori data dibagi menjadi dua jenis, yaitu memori read-only (ROM) dan memori read-write atau RAM. Ya, yang terakhir adalah memori input atau output. Memori input atau output atau I/O
digunakan untuk menyimpan data yang berasal dari input dan output perangkat. Data disimpan dalam memori I/O bisa berupa data yang diinput dari keyboard, mouse, atau scanner, dan juga data yang di output ke monitor atau printer. Memori input atau output biasanya memiliki kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan memori program dan memori data karena tidak perlu memerlukan kecepatan akses yang tinggi. Oke, klasifikasi memori komputer berdasarkan jenis data yang disimpan. Klasifikasi memori berdasarkan jenis data yang disimpan ini penting dalam penggunaan dan pemilihan memori mempengaruhi jenis data karena mempengaruhi jenis data yang dapat disimpan dan dalam memori tersebut. Memori program dan data sangat penting dalam operasi komputer karena penyimpanan program dan data akan diproses oleh CPU. Sementara itu, memori input atau output merupakan penghubung antara perangkat input atau output dengan CPU dan memori utama, sehingga penting dalam penulisan data input atau klasifikasi memori. Oke, berdasarkan cara akses. Berdasarkan cara akses, memori dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu memori acak atau random access memory atau RAM, dan memori urut atau sequential access memory atau SAM. Memori acak, oke, yang pertama. Oke, next. Klasifikasi memori komputer berdasarkan cara akses. Yang pertama adalah memori acak atau random access memory. Memori acak atau RAM adalah jenis memori komputer yang memungkinkan pengaksesan data secara acak atau random. Artinya, data dapat diambil atau ditulis pada posisi manapun dalam memori dengan waktu akses yang sama. RAM biasanya digunakan sebagai memori utama komputer, dan data yang disimpan di dalamnya dapat diakses dengan sangat cepat. Ada beberapa jenis RAM yang umum digunakan, antara lain DRAM atau Dynamic RAM, atau jenis RAM yang paling umum digunakan pada komputer. Memiliki kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan jenis RAM lainnya, namun harganya lebih murah. Kemudian ada SRAM atau static RAM. RAM ini jenis RAM yang lebih cepat daripada DRAM, namun lebih mahal dan kapasitasnya lebih kecil. Yang terakhir ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Jenis RAM ini adalah jenis RAM yang lebih cepat daripada DRAM, namun memerlukan clock eksternal untuk sinkronisasi akses. Oke, eh, klasifikasi memori komputer berdasarkan cara akses. Yang kedua adalah memori urut atau sequential access memory atau SAM. Memori urut atau SAM adalah jenis memori komputer yang memerlukan waktu untuk mengakses data berdasarkan urutan. Data dalam memori urut harus diakses secara berurutan. Artinya, data harus diambil secara berurutan dari awal sampai akhir. Contoh dari memori urut adalah tipe drive atau step storage. Namun karena akses data yang memerlukan waktu dan proses yang dilakukan secara berurutan, memori urut jarang digunakan sebagai memori utama pada komputer modern. Namun masih digunakan pada beberapa perangkat penyimpanan data, seperti pada tab backup. Oke. Ya, selanjutnya klasifikasi memori komputer berdasarkan teknologi penyimpanan. Berdasarkan teknologi penyimpanan, memori dapat dibedakan menjadi memori semikonduktor atau solid state memory dan memori magnetik. Ya, yang pertama ada semikonduktor atau solid state memory. Memori semikonduktor menggunakan chip semikonduktor untuk menyimpan data. Chip semikonduktor ini terdiri dari transistor yang menyimpan data sebagai muatan listrik. Jenis memori semikonduktor yang paling umum adalah RAM atau Random Access Memory dan ROM, Read Only Memory. RAM adalah tipe memori semikonduktor yang umumnya digunakan sebagai memori utama dalam komputer. RAM memungkinkan data untuk diakses secara acak. Artinya, data dapat diambil dan disimpan di mana saja dalam memori dengan waktu akses yang relatif cepat. Namun RAM adalah memori volatil. Artinya, oke,
RAM adalah memori volatil. Yang sebelumnya dijelaskan adalah artinya data yang disimpan dalam RAM akan hilang ketika daya dimatikan. Oke, selanjutnya ada ROM di sisi lain adalah tipe di sisi lain ada ROM. ROM adalah tipe memori semikonduktor yang dapat diubah dan digunakan untuk menyimpan data yang tidak perlu diubah. Jenis ROM yang paling umum adalah BIOS atau Basic Input Output System yang digunakan untuk memulai sistem komputer. ROM juga digunakan dalam bentuk kartu memori, USB drive, dan perangkat penyimpanan data lainnya. Oke. Klasifikasi memori berdasarkan kecepatan akses yang katanya adalah memori magnetik. Memori magnetik di sisi lain menggunakan medan magnet untuk menyimpan data. Hard disk drive atau HDD dan tape drive adalah contoh memori magnetik. HDD adalah tipe magnetik yang umum digunakan penyimpan data dalam komputer. HDD memiliki disk yang dilapisi dengan bahan magnetik dan data disimpan di atas permukaan disk dalam bentuk medan magnetik. Keuntungan dari memori magnetik adalah daya, ta- daya tahan data yang lebih baik daripada memori semikonduktor, tapi kelemahannya adalah waktu akses data yang lebih lambat. Oke. Klasifikasi memori komputer berdasarkan kecepatan akses. Berdasarkan kecepatan akses, memori dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu memori cepat atau fast memory, kemudian yang kedua adalah memori lambat atau slow memory. Oke, yang pertama memori cepat atau fast memory. Memori cepat memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi dan biasanya digunakan sebagai memori utama atau RAM pada komputer. Memori cepat ini dapat menyimpan dan mengambil data dengan cepat sehingga memungkinkan komputer untuk bekerja dengan lebih efisien. Selanjutnya, klasifikasi memori komputer berdasarkan kecepatan akses yang kedua adalah memori lambat atau slow memory. Memori lambat memiliki kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan dengan memori cepat atau fast memory. Fast memory. Oke. Memori lambat ini biasanya digunakan sebagai memori sekunder seperti hard disk atau flash drive pada komputer. Meskipun kecepatannya lebih lambat, memori lambat ini memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih murah dibandingkan dengan memori cepat. Oke, selanjutnya klasifikasi memori komputer berdasarkan tingkat akses. Berdasarkan tingkat akses, memori komputer dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu memori level rendah atau low level memory. Yang kedua ada memori level tinggi atau high level memory. Yang pertama, kalau skema komputer berdasarkan tingkat akses yang pertama ada memori level rendah atau low level memory. Memori level rendah memiliki tingkat akses yang rendah dan kompleksitas penggunanya lebih tinggi. Sistem memori ini digunakan untuk menyimpan data yang memerlukan akses yang sangat cepat, seperti pada prosesor atau register. Oke, klasifikasi memori komputer berdasarkan tingkat akses yang kedua adalah memori level tinggi atau high level memory. Memori level tinggi memiliki tingkat akses yang lebih tinggi dibandingkan dengan memori level rendah. Jenis memori ini biasanya digunakan untuk menyimpan data ya, yang memerlukan akses yang lebih lambat, seperti pada hard disk atau flash drive. Meskipun memiliki tingkat akses yang lebih lambat, memori level tinggi ini memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dan lebih efisien. Oke. Eh, Oke, untuk itu semua terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.